Siapa musuh besar Jokowi? Jawabannya ada dalam bukan partai politik. Baik, teman-teman, kita akan bahas tentang isu siapa musuh terbesar Jokowi. Ya, subtopik kita adalah musuh-musuhan dalam panggung politik. Sebelumnya kita akan baca sebuah buku yang berjudul Dramaturgi Politik Indonesia, ya. Membaca talkshow politik menyingkap wajah politisi. Ditulis oleh rekan kita Muhammad Sulhan, seorang alumnus ya ilmu komunikasi politik Gajah Mada kalau saya tidak keliru ya. Ya, saya kira satu buku ini saya recommended ya, menarik untuk membaca sebuah sudut pandang dalam konteks untuk melihat bagaimana dinamika politik itu di atas panggung politik yang disebut sebagai dramaturgi politik ya, panggung muka belakang, realitas muka belakang ya, tentu ini merupakan besutan teori ilmu sosial ya, sosial politik, khususnya bicara tentang ranah komunikasi politik. Ya, kita kembali kepada persoalan ini bukunya teman-teman ya, silakan saja dicek di mana tadi Gramedia atau buku-buku tertentu. Kita mau bicara soal siapa musuh terbesar Jokowi ya. Karena kita lihat politik itu kan, di dalam politik tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Atau sign quote yang ada, yang abadi adalah cuan, ya. Cuan politik. Baik, ketika kita berbicara tentang musuh-musuhan politik, itu tidak sedang bicara mengatakan musuh politik, tapi musuh-musuh politik. Walaupun memang realitas musuh politik itu ada. Tapi kebanyakan panggung-panggung politik kita itu adalah panggung sandiwara ya. Hari ini mereka musuhan, paginya bisa musuhan, sorenya enggak gitu loh. Malamnya temanan, besok paginya sudah musuhan. Ya seperti itu. Atau tahun ini, periode ini mereka jadi teman, next periode mereka jadi musuh atau oposisi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus disadari oleh kita untuk melihat bahwa sebenarnya realitas dramaturgi itu, realitas muka belakang itu selalu hadir dalam wajah politik kita hari ini. Kita lihat misalkan saja ya, bagaimana musuh-musuhannya Jokowi dengan Prabowo dulu di 2 periode kontestasi politik, ya akhirnya mereka menjadi teman ya, bahkan menjadi duduk sepelaminan dalam agenda politik 2024 ini ya. Nah, kita lihat juga misalkan Muldoko dan AHY ya, bagaimana mereka bagaikan Tom and Jerry dalam konteks perebutan partai, pengakuan partai ya, kepemilikan partai. Akhirnya kemudian mereka ya salam-salaman di Istana Negara. Dan kita lihat juga bagaimana isu yang dihembuskan bahwa Sri Mulyani Menteri Keuangan ya agak sedikit lain dengan Prabowo ya, diisukan mereka renggang, retak dan sebagainya. Dan kita lihat dari layar media dalam sidang kabinet pertama pasca pemilu mereka salam-salaman. Persoalannya sekarang adalah mau melihat, membaca sebenarnya bagaimana dengan Bu Megawati, bagaimana relasi komunikasi politik antara Jokowi dan Megawati yang pecah kongsi ketika ada agenda politik yang tidak sejalan dengan mereka. Dan ini menimbulkan kemarahan-kemarahan khususnya pada pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Bu Megawati ya. Nah, tentu dengan sindiran-sindiran yang luar biasa ya. Nah, apakah Bu Megawati ini merupakan musuh terbesar dari Jokowi saat ini? Kita ingat misalkan Sekjen PDIP itu mengatakan bahwa Bu Mega itu akan mau dijumpai, ditemui oleh Jokowi untuk berkomunikasi kembali setelah pemilu selesai dan Ganjar menang. Tapi kan realitas politiknya tidak sedemikian. Realitas politiknya menunjukkan bahwa Ganjar sulit untuk kemudian memenangkan ini dalam versi apapun ya. Baik dalam versi quick count maupun versi KPU dan sebagainya, karena data-data menunjukkan bahwa itu sign quote sulit untuk tercapai atau mustahil ya. Mustahil ya. Apakah kemudian statement Bu PDIP mengatakan bahwa hanya akan bertemu kalau Ganjar menang, artinya tidak ada kemungkinan untuk menang, tidak ada kemungkinan untuk bisa menerima ya komunikasi bersama dengan Pak Jokowi. Ya, ini kan menarik ya.
Kalau kita bicara tentang buku ini tadi, ya di dalam buku ini kan dia berbicara tentang satu prinsip yang paling menarik di situ yang melandasi buku ini adalah statement dari Johann siapa ya di sini Johann Huizinga ya yang bicara tentang Homo ludens, makhluk bermain ya. Apakah relasi-relasi ketegangan antara Jokowi dengan Bu Mega ini juga bisa dikategorikan, dipotret dalam konteks ranah permainan ya, panggung politik muka belakang, di mana mereka sedang bermain-main ya, karena ada yang mengatakan bahwa bagi sebagian besar politisi itu dinamika oposisi, berseberangan dan seterusnya itu merupakan suatu kesenangan tersendiri ya. Jadi semacam kayak ada zat adiktif ya, ada kecanduan di dalamnya. Jadi orang senang saja melontarkan segala sesuatu dan lebih senang lagi kalau statement-statement mereka itu dikapitalisasi oleh media. Oh itu sebuah permainan yang mengasihkan sekali ya. Mudah-mudahan kita tidak terseret dalam konteks itu. Kita lihat realitas musuh-musuhan itu kan berbeda. Dia punya wilayah, dia punya karakteristik antara musuh-musuhan di panggung politik dengan musuh-musuhan di akar rumput ya, suara rakyat. Kalau di atas itu saya katakan pagi ini dia bisa teman, siang dia bisa musuhan, malam dia bisa teman lagi. Lah kalau di panggung akar rumput ini kan panggung lapangan ya. Satu kali konstituen itu musuh-musuhan berhadapan-hadapan dengan sesama konstituen yang lain, bisa jadi ya itu bisa musuh abadi, bahkan terekspresi pada sebuah tindakan-tindakan sosial yang mengkhawatirkan. Nah, ini yang merupakan ajakan undangan bagi kita bahwa realitas politik panggung muka belakang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Artinya realitas politik muka kita, muka panggung itu tidak sama dengan realitas panggung di belakang ya. Nah, kita lihat misalkan saya ingin membuat sebuah catatan in politics, the best teacher is our enemy ya. Dalam politik guru terbaik itu adalah musuh kita ya. Artinya apa? Mereka selalu akan berdiri pada posisi antitesis. Nah, antitesis ini punya peranan ya, punya menduduki satu posisi yang bisa membuat orang jauh lebih kreatif dalam berpikir ya, sehingga menghadirkan yang namanya sintesis politik. Ya, jadi apapun orang mau bersama bahkan beroposisi itu sangat baik. Justru kita mengkhawatirkan kalau tidak ada oposisi-oposisi yang berotot lah ya, itu bisa membahayakan demokrasi kita ya. Kalau saya ingin membuat sebuah mengutip catatan tentang dari Nelson Mandela terkait dengan if you want to make a peace with your enemy, you have work with them, ya, and then they will be your friend or partner. Jadi ketika teman-teman ketika dalam politik, menurut Nelson Mandela ini, ketika ingin membuat sebuah kedamaian, ya bekerjalah dengan musuh, ya, karena musuh itu juga akan menjadi teman yang baik, ya. Tadi saya katakan in politik, enemy is the best teacher. Jadi ketika kita melihat peluang dari Jokowi, siapakah musuh terbesar dari Jokowi itu? Saya kira musuh terbesar Jokowi itu ya dirinya sendiri ya, bukan orang lain. Sepanjang Pak Jokowi itu kemudian berdamai dengan diri sendiri, saya kira dia tidak akan punya musuh dalam pengertian yang abadi ya. Ya dalam politik, kecuali memang ada faktor-faktor lain yang ya di luar politik saya kira ya. Tapi kalau dalam konteks seni politik tentu Jokowi sebagai kingmaker pandai akan memainkan kartu-kartu. Di tangan seorang penguasa, kartu-kartu jelek pun akan jadi bagus. Ya, di tangan seorang maestro, ya politik, ya, kartu-kartu apapun bisa membawa dia memenangkan setiap pertandingan. So kita tidak usah serius dengan musuh-musuhan politiknya ala politisi kita di panggung politik Indonesia. Bukan partai politik.